بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد إذا رضيت. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. في بداية الأمر نشكر جميع القائمين على هذا المعهد المبارك، جعله الله سبحانه وتعالى معهد علم ونور وتقوى وصلاح، آمين اللهم آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat serta salam. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan ke pangkuan beliau baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau mengucapkan rasa syukur kepada seluruh pihak yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga Pondok Pesantren Sumur Nangka dan seluruh yang berkontribusi dalam menyebarkan agama Islam menjadikan barakah. Semoga pondok ini dijadikan pondok pusat keilmuan, pusat cahaya. Amin Allahumma amin. وإذ تحتفلون اليوم بمؤسس هذا المعهد المبارك فضيلة الكياي أحمد صديق رحمه الله تعالى، والذي بذر في هذه البلدة المباركة بذرة طيبة بدأت تظهر ثمارها يانعة أمامنا. Dan kita pada malam hari ini juga memperingati haulnya pendiri pondok pesantren, yaitu Romo Kiai Haji Ahmad Siddiq, yang telah menyebarkan benih-benih kebaikan, sehingga benih-benih kebaikan sekarang sudah bermunculan, yaitu dengan kebaikan yang kita lihat pada malam hari ini. وإنما يحتفل في مثل هذا اليوم تعظيما للعلم وتعظيما لشعائر الله سبحانه وتعالى، لأن العلماء ورثة الأنبياء كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Acara peringatan haul dan peringatan hauliyah pengasuh pondok pesantren pada malam hari ini merupakan pengagungan kepada pendiri pondok pesantren yang mana telah memberikan seluruh tenaganya untuk menebarkan kebaikan, dan ini termasuk daripada warisan, mengagungkan pewarisan Nabi Muhammad SAW seperti yang disabdakan dalam hadisnya bahwasanya ulama adalah pewaris para nabi. وما هذه الحوليات إلا نوع من رد الوفاء والجميل لما أسداه لنا مؤسس هذا المعهد المبارك رحمه الله تعالى. Peringatan seperti malam hari ini yaitu hauliyah, mengirimkan doa kepada pengasuh dan pendiri pondok pesantren, termasuk daripada timbal balik yang baik kepada pengasuh dan pendiri pondok pesantren yang sudah menyerahkan seluruh tenaganya untuk mendirikan pondok pesantren ini. وقد قال الله سبحانه وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. Seperti yang disabdakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan kecuali akan dibalas dengan kebaikan. وجاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم صالح علم ينتفع به، أو ولد صالح صدقة جارية وولد صالح يدعو له وعلم ينتفع به. Dan seperti juga disabdakan Rasulullah SAW dalam hadisnya, ada 3 perkara yang tidak akan terputus amalnya
walaupun orang tersebut sudah meninggal dunia, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, yang ketiga adalah sedekah jariyah. وهذا المعهد يصدق عليه الأمور الثلاثة جميعها. Dan pondok pesantren ini yang telah diasaskan dan didirikan oleh dengan Kiai Ahmad Siddiq, yaitu mencakup 3 pondasi, yaitu pertama telah memberikan ilmu manfaat yang sampai sekarang terus menyebar. Yang kedua mencetak generasi-generasi orang-orang saleh. Yang ketiga adalah sedekah jariyah. فهو معنى من معاني الصدقة الجارية إذ كم ما أنفق من ماله لأجل قيام هذا المعهد والعمل فيه ونشر دعوة الله سبحانه وتعالى. Dan beliau pendiri pondok pesantren telah memberikan seluruh hartanya untuk mendirikan pondok pesantren ini, sehingga berbentuk amal jariah ini menjadikan amal baik di alam kuburnya. وما أسس هذا المعهد إلا لأجل نشر العلم والمعرفة والسنة بينكم وبين أهل هذه المنطقة المباركة. Dan tidaklah dibangun pondok pesantren ini hanya karena untuk menyebarkan ilmu, untuk menyebarkan kemarifatan, dan untuk menyebarkan agama Islam di antara umat di sekeliling daerah ini. وكل طالب من طلاب هذا المعهد هو بمنزلة الولد الذي ينبغي أن يدعو لذلك الرجل الصالح رحمه الله تعالى. Dan para santri yang ada di pondok pesantren ini seharusnya untuk selalu mendoakan pendiri pondok pesantren ini. فدخلت قراءتكم للقرآن في هذه الليلة المباركة والدعاء له في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ولد صالح يدعو له. Dan termasuk doa yang kalian kirimkan pada malam hari ini, termasuk daripada golongan yang kedua daripada hadis yang telah disebutkan Rasulullah SAW, yaitu anak soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. فرحم الله المؤسس لهذا المعهد. Semoga Allah merahmati pendiri pondok pesantren ini. وهنيئا لكم ما تؤدونه من الوفاء والتعبير عن محبتكم وإخلاصكم لهذا المؤسس رحمه الله تعالى. Dan menjadikanlah berbahagialah kalian telah mengagungkan, telah memberikan seluruh tenaganya dan seluruh haraganya untuk terus mendoakan pendiri pondok pesantren ini. والمؤسس لما عمل هذا المعهد المبارك أراد من طلاب العلم جميعا في هذه البلدة المباركة أن يحرصوا على العلم وأن يحرصوا على الانتفاع والجد والاجتهاد في طلب العلم حتى يكونوا بعد ذلك هداة مهتدين في هذه البلد. Dan dengan didirikan pondok pesantren ini, pendirinya menginginkan daripada seluruh santri-santrinya untuk terus menjaga ilmunya, untuk terus menyebarkan ilmunya, untuk terus memberi kemanfaatan ilmunya seperti yang diniatkan oleh pendirinya. فاستمراركم بطلب العلم في هذا المعهد المبارك وجدكم واجتهادكم فيه هو أكبر وفاء وأعظم تعبير منكم بصدق محبتكم وإخلاصكم لشيخكم. Dengan apa pembalasan kepada pendiri pondok pesantren ini dari santri-santrinya? Harus terus bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, harus terus bagaimana menyebarkan ilmu itu daripada untuk membahagiakan pendiri pondok pesantren ini. فالجد في الجد والحرمان في الكسل. Dan terus bersungguh-sungguh dan menjauhi kemalasan. فاحرصوا وأنتم مهيئة لكم الأسباب لطلب العلم وتحصيله والجد والاجتهاد فيه. احرصوا على أن تنتفعوا بجميع أوقاتكم دون أن تذهب من غير ما فائدة. Maka kalian sudah di sini tersiapkan dan ada seluruh fasilitas yang ada. Dan kalian telah diberi kesempatan untuk bisa mondok, untuk bisa belajar, maka manfaatkanlah itu dengan bersungguh-sungguh. Manfaatkanlah itu untuk bisa berhasil menjadi orang-orang yang bermanfaat nantinya. فإن العلم يقول أعطني كلك فعسى أن أعطيك بعضي. Dan ilmu itu pun berkata, berikanlah seluruh apa yang kau miliki. Maka ilmu itu berkata kembali, maka akan saya berikan sebagian hanya dariku. وإذا تعلم الإنسان العلم وجد فيه رفعه الله سبحانه وتعالى بقوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
Dan orang-orang yang berilmu nantinya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang disabdakan, wahai orang-orang yang beriman, maka orang-orang yang telah diberikan ilmu itu akan dinaikkan dengan beberapa derajat. Wa qala subhanahu wa ta'ala, qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Dan begitu juga disabdakan Allah Subhanahu wa taala, apakah orang-orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu itu sama? ومن سلك طريقا يلتمس فيها علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Dan disabdakan Rasulullah SAW, barang siapa berjalan untuk menitih mencari ilmu, maka akan dimudahkan orang tersebut menuju jalan ke surga. والكون كله يدعو لكم ويبسط جناحه لكم رضا بما تصنعون. Dan orang yang berilmu mempunyai keistimewaan bahwasanya sayap-sayap malaikat itu terus menjaga orang yang berilmu, dan seluruh alam semesta ini pun mendoakan orang-orang yang mencari ilmu. فتتحرك الملائكة لتضع أجنحتها لكم رضا بما تعملون. Dan malaikat itu menggepakkan sayapnya untuk bisa dinaiki oleh para pencari ilmu. وتتحرك الحيتان في بحارها لأجل أن تسبحها لطالب العلم رضا بما يعمل. Dan seluruh apa yang di samudra lautan, di dalamnya seluruh hewan-hewan yang ada di lautan itu pun mendoakan orang-orang yang mencari ilmu dan memberikan tasbih atau mentasbihkan kepada pencari ilmu. لأن طالب العلم هو النور الذي يهدي الحائرين في وقت الظلم والفتن. Karena apa? Karena para santri dan pencari ilmu itulah akan yang memberikan cahaya di tengah-tengah kegelapan, di tengah-tengah fitnah yang telah terus mencerca dunia ini. والعلم حياة للإنسان في حياته وبعد موته. Dan ilmu itu akan memberikan kehidupan kepada seseorang semasa dia masih di dalam dunia, dan ilmu itu pun memberikan kehidupan seseorang ketika dia pun sudah meninggal dunia. ففز بعلم تعيش حيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء. Dan ambillah ilmu itu, maka orang yang telah mengambil ilmu dan mendapatkan ilmu, dia akan hidup selama-lamanya. Dan orang yang tidak mencari ilmu, hakikatnya dia mati walaupun ada hidup di dunia. ولو سألنا أنفسنا لماذا نحن اليوم نحيي ذكرى وفاة هذا الإمام الشيخ أحمد صديقي لولا العلم ربما لما تحدثنا عنه ولما تكلمنا عليه. Pertanyaan yang perlu kalian ketahui, kenapa kita hari ini memperingati peringatan haulnya pengasuh dan pendiri pondok pesantren Kiai Haji Ahmad Sidki, kalau bukanlah ilmu yang beliau bawa dan beliau sebarkan, bukanlah itu kehidupan. ولو نظرنا على مدى التاريخ لوجدنا في التاريخ كثير من الملوك وكثير من التجار وكثير من العلماء لكن لم يبقى ذكر أحد منهم يتردد يوميا إلا العلماء. Dan kalau kita melihat beberapa sejarah, apakah dari sana pebisnis, pedagang, orang-orang kaya, apakah di sana disebutkan selalu nama-namanya? Bukan, tidak pernah disebutkan mereka. Hanya orang-orang yang berilmulah yang terus-terus disebut namanya dan terus diperingati haulnya. فنحن إلى اليوم ما زلنا نذكر الإمام الشافعي رضي الله عنه والإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم من العلماء الذين تسلسلوا منذ ذلك الزمن إلى اليوم ما زلنا نذكرهم بكل خير. Dan kita pun sekarang masih terus menyebut-nyebut ulama seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ibnu Hanbal dan Imam Hanafi. Semuanya kita sebut-sebut karena beliaulah para pembawa ilmu. فهذه رفعة لهم في الدنيا وسيكون لهم الرفعة الكبرى إن شاء الله يوم القيامة. Ini adalah tingkatan dan pangkat yang sangat tinggi yang diperoleh oleh para orang-orang yang punya ilmu baik di dunia dan beliau sudah meninggal dunia. وهذه أثر من آثار قول الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Dan ini adalah petunjuk atau menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah meningkatkan derajat orang-orang yang berilmu. فهذه رفع درجات لهم في الدنيا وكيف سيكون لهم الدرجات يوم القيامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah tingkatan atau pangkat yang mereka peroleh di dunia. Bagaimana nanti pangkat yang mereka peroleh di akhirat, maka akan dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكل واحد منا ومنكم مهيأ لأن يكون في هذه الرفعة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها.
Maka kalian wahai para santri, wahai para santriwati, maka siapkanlah mulai hari ini juga bagaimana terus mendapatkan ilmu supaya mendapatkan pangkat yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. وليس بينه وبينها إلا الجد والاجتهاد والإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى. Tidak lain dan tidak bukan untuk mencari ilmu hanya yang pertama untuk keikhlasan dengan beridha Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh dan terus mengharapkan keridhaan dan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. ثم العمل بما علم. Kemudian yang kedua adalah mengamalkan apa yang telah kalian ketahui daripada ilmu-ilmu. فإن من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم. Maka seseorang yang telah mengamalkan ilmunya dari apa yang telah mereka ketahui, maka orang tersebut akan diberikan ilmu yang belum mereka ketahui. يقول الله سبحانه وتعالى وعلمناه من لدنا علما. Maka seperti yang disabdakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan ilmu laduni, yaitu ilmu yang tidak pernah diketahui oleh manusia. بينما من علم ولم يعمل كان أقرب إلى معنى التعذيب ممن لم يتعلم أصلا. Dan berbeda bagi orang-orang yang sudah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak mengamalkan, maka dia akan dekat dengan siksa. وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. Dan seperti yang disebutkan dalam syair bahwasanya orang yang berilmu, orang yang tahu ilmu kemudian tidak mengamalkan, maka dia nantinya akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. والعلم بما بلا عمل كالشجرة بلا ثمر. Bagi orang yang berilmu kemudian tidak mau mengamalkan, bagikan itu pohon yang tidak berbuah. ولذلك يقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فلا بد من الإيمان ولا بد من العلم والعمل. Dan seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam sabdanya bahwa Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu, yaitu orang yang beriman, kemudian berilmu dan mengamalkan ilmu yang telah didapatkan. فليحرص الواحد منكم عند طلب العلم أن يحرص على العمل بما علم. Maka wajib dan seharusnya bagi seorang santri, seorang santriwati, seluruh pencari ilmu menjaga daripada ilmunya dengan mengamalkan yang telah dia ketahui. واحرصوا على كتابة المسائل وتحصيلها. Maka terus jagalah ilmu itu. فالعلم إنما يحفظ بالكتابة أكثر مما يحفظ منه في الأذهان. Dan ilmu itu harus dijaga dengan cara menulisnya berbeda dan dengan cara menghafal juga. ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن تدون السنة النبوية. Maka di situ seperti yang disunahkan Rasulullah SAW untuk mentadwinkan atau menulis sebuah hadis. وأذن لبعض أصحابه بكتابة أحاديثه عليه الصلاة والسلام. Dan di situ juga untuk menjaga ilmu, untuk menjaga hadis, Rasulullah SAW mengizinkan kepada sebagian sahabat-sahabatnya untuk menulis hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. وليعمل الطالب منكم نية في طلب العلم تكون سببا في نجاته يوم القيامة. Maka wajib seharusnya bagi santri-santriwati untuk meniatkan bahwasanya mencari ilmu itu adalah untuk bisa kesuksesan nanti meraih surga. فنوي بطلب العلم النفع والانتفاع لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan berniat juga untuk yang mencari ilmu memberikan kemanfaatan, memberi manfaat kepada orang lain untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وأن تتذكر أنت بالعلم وتذكر غيرك به. Maka kalian harus terus mengingatkan itu dengan ilmu dan memberikan peringatan juga kepada yang lain dengan ilmu yang kalian peroleh. وأن تنوي بذلك العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dengan berniat seperti itu untuk mengamalkan amal, untuk menyebarkan ilmu. وأن تنوي بذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإرشاد الناس إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. Dan kemudian meniatkan juga untuk dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus meniatkan itu untuk memberikan kemanfaatan. وقد ذكر الإمام الحداد رضوان الله عليه نيات صالحة ينبغي الإنسان أن ينويها عند حضوره في مجالس العلم. Seperti yang disebutkan oleh Imam Haddad, yaitu seseorang harus meniatkan niat
yang baik ketika hadir di suatu majelis. فليحرص الإنسان على أن ينوي تلك النيات حتى يكون له من القدر العظيم ما يجده من بركات ذلك العلم الذي سيتحصل عليه. Maka dengan meniatkan, dengan niat yang bagus, dengan mengharap mendapatkan kadar yang bagus, balasan yang bagus dari Allah Subhanahu wa taala daripada niat yang telah diniatkan itu. Nas'alullah Subhanahu wa taala an yanfa'ana bima 'allamna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan dengan apa yang telah kita peroleh dari ilmu. Wa yarzuqna al-'amal bima 'alimna. Dan memberikan rizki dengan amal, mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Wa an yahdiyana wa yusliha ahwalana wa ahwal hadhihi al-baldati al-mubarakah. Dan telah memberikan kemanfaatan dan keberkahan di pondok ini dan seluruh yang ada di sekitar pondok ini. Wa an yubarika fi hadzal ma'had. Dan memberikan keberkahan kepada pondok ini. Wal qa'imina 'alaihi. Dan orang-orang yang telah berkontribusi untuk berdirinya pondok ini. Wal asatidatul mudarrisina fi. Dan seluruh dewan guru dan kiai-kiai yang berada di pondok pesantren ini. Wa jami'a at-talaba wat talibat al-muntasibina ilayhi. Dan seluruh santri dan santriwati yang terus bernaungan atau berada di pondok pesantren ini. Wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yurzuqna wa iyyahum wa iyyahum ilman nafi'a. Dan terus memberikan ilmu kemanfaatan orang santri dan santriwati yang ada di pondok ini. Wa qalban khashi'a. Dan memberikan hati yang khusyuk. Wa amalan yurfa'. Dan memberikan amal yang telah diangkat dan diterima oleh Allah. Wa du'aan yustajab. Dan mendapatkan doa yang diistijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an yanzura ilayna bima nadhara ilayhi ila as-salihin min ummatin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan kita termasuk orang-orang yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an yulhiqana bis salihin. Dan terus kita digabungkan kepada orang-orang saleh. Wa an yarzuqana mahabbatahum. Dan kita terus diberikan kecintaan kepada orang-orang saleh. Wal mashy ala tariqatihim. Dan kita diberi kemudahan untuk jalan bersama orang-orang saleh. Rabbana anfa'na bi barakatihim. Semoga kita diberikan kemanfaatan dan syafaat dengan keberkahan mereka. Wa hadina al-husna bi hurmatihim. Dan kita diberikan kebaikan dengan kebaikan mereka. Wa amitna fi tariqatihim. Dan kita meninggalkan dunia atas jalan ketika jalan kepada mereka. Wa mu'afatan min al-fitani. Dan kita dibebaskan dan dimaafkan dari berbagai fitnah-fitnah. Wa atilillahumma a'malana wa a'mal al-qa'imin ala hadha al-ma'had al-mubarak. وارحم اللهم من مؤسس هذا المعهد المبارك واجعل قبره روضة من رياض الجنة ويرى أثر هذه النعمة أثر هذا العمل الذي عمله في الدنيا يراه إن شاء الله يوم القيامة سببا نجاة وسببا موصلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسببا لنجاة يوم القيامة. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه وفقنا للخير وأعنا عليه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.